Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kaya harta, miskin iman. Lukas 18 ayat ke-24 firman Tuhan berkata, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, salahkah seseorang menjadi kaya? Bukankah Yesus mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara, apabila kita tidak benar-benar memahami perkataan Yesus ini, maka tentu kita takut menjadi kaya. Lalu mengapa Yesus berkata bahwa orang kaya sukar sekali untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Apakah orang Kristen tidak boleh menjadi kaya? Apakah ada yang salah dengan kekayaan itu? Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. Yesus bukan menghendaki kita untuk tidak menjadi kaya, melainkan Yesus menginginkan hati kita tidak melekat pada kekayaan. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah mari kita menjadi hamba Tuhan yang kaya harta, kaya iman. Bukan kaya harta, miskin iman. Supaya saudara punya iman, lalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan, lebih banyak orang bisa datang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Alkitab sendiri dikatakan bahwa banyak sekali orang yang kaya kok. Kita dapat menemukan banyak orang kaya yang baik, yang perbuatannya berkenan kepada Tuhan. Karena punya iman kepada Tuhan Yesus. Salah satu contohnya adalah Zakheus. Dia adalah kepala pemungut cukai dan juga seorang yang kaya. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Yesus tentang Zakheus ini. Lukas 19 ayat ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Katakan amin. Walaupun Yesus tidak berkata bahwa Zakheus akan masuk ke surga. Namun, dengan menyebutnya sebagai anak Abraham, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Zakheus telah memperoleh janji kerajaan surga. Jadi, orang kaya yang Yesus katakan sukar masuk surga adalah orang kaya dalam dua hal ini. Yang pertama, yang menaruh imannya pada harta bendanya, yang memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Di Mazmur 49 ayat ke-6 ke-7 dikatakan, mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Yang kedua, yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri saja. Di Lukas 12 ayat ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, orang muda kaya yang datang kepada Yesus adalah jenis orang kaya yang demikian. Dia memang mentaati 10 perintah Allah dan telah melakukannya secara harafiah. Namun ketika Yesus menyuruhnya untuk membagikan hartanya kepada orang miskin, dia merasa keberatan, saudara. Dia sama sekali tidak punya iman dan dia pergi dengan sedih. Ini membuktikan bahwa hatinya masih terikat dengan dunia. Dia masih mementingkan dirinya sendiri dan memegahkan harta duniawi. Ini yang kita katakan orang yang kaya harta tapi miskin iman. Orang-orang seperti ini tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Amsal 18 ayat 11 berkata, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Jadi orang ini lebih percaya dan bersandar pada kekayaannya daripada kepada Tuhan. Orang kaya seperti ini sulit bertumbuh dalam iman, sebab hati dan pikirannya selalu terarah pada harta duniawi. Oleh karena itu, kepada orang kaya diperingatkan agar mereka jangan berharap pada kekayaan dan hanya menimbun harta untuk diri sendiri, melainkan harus berbagi. Boleh katakan amin? Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di 1 Timotius 6 ayat ke-17 dan 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Boleh katakan amin? Nah, saudara, teladanilah perbuatan dari perempuan-perempuan seperti Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, Maria Magdalena yang melayani Yesus dan murid-muridnya dengan kekayaan mereka. Sekarang Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini. Namun sebagai gantinya, kita dapat membagikan kekayaan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dengan berbuat baik kepada orang-orang seperti itu, kita telah melakukannya juga untuk Tuhan. Dengar baik-baik. Yesus tidak melarang saudara dan saya untuk menjadi kaya. Yesus datang ke dunia justru agar saudara dan saya memperoleh hidup dalam segala kelimpahannya. Tetapi ingatlah, kekayaan dapat dipakai iblis sebagai jerat untuk memikat hati manusia.
Demi mendapatkan banyak uang, banyak orang bekerja mati-matian, lalu sampai mengorbankan jam-jam doa, jam-jam ibadahnya. Beberapa orang bahkan meninggalkan imannya hanya demi kekayaan. So, menjadi kaya tidaklah salah. Tetapi hati yang dikuasai oleh kekayaan jelas tidak berkenan di hadapan Allah. Katakan amin. Jadi jika seseorang yang kaya ingin masuk ke dalam kerajaan surga, janganlah dia bersandar dan berharap pada kekayaan. Melainkan harus beriman dan berharap sepenuhnya pada Tuhan saja. Serta menggunakan harta yang dimilikinya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Supaya mereka datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan berkenan dan berikan kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan pintu surga terbuka lebar buat saudara dan saya, orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Saudara, jangan pernah mau menjadi seseorang yang kaya harta, miskin iman. Karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, hendaklah kita tidak terpikat oleh kekayaan duniawi. Tetapi berusahalah untuk mengejar kekayaan surgawi. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.